menegakkan keadilan ini. Memberikan layanan bimbingan kelompok pada teman-teman, yang dimana layanan ini akan memberikan manfaat yang sangat banyak sekali bagi teman-teman di masa sekarang maupun di masa depan. Dan pasti ini juga untuk kita. Baik, halo teman-teman. Teman-teman biasa ya, tidak usah bergerak karena teman-teman juga santai, karena kan ada informasi saja, tidak usah takut. Boleh? Oke, kalau ada yang mau minum saja boleh. Tapi ketika orang sudah masuk di dalam kegiatan, mohon teman-teman fokus ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya meminta kesediaan dari satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Pertama. Satu orang saja memimpin doa. Ini bisa? Silakan dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, karena ini baru pertama kali kita bertemu ya, boleh kita perkenalan dulu? Boleh? Oke. Nanti perkenalannya dari nama dan asal. Ya. Kalau saya kan tadi sudah, tapi saya ulang dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Salma Mustafa. Saya mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dan sekarang saya adalah mahasiswa aktif semester 6. Asal saya dari Paguyangan, tepatnya di Kecamatan Losari. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu, boleh? Jadi, perkenalkan nama saya Ainul Sahaud. Saya berasal dari Desa Kaiduan, Kecamatan Losari. Terima kasih atas kesempatan pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Katria Putri. Saya berasal dari Desa Kaiduan, Kabupaten. Perkenalkan, nama saya Kamarul. Saya dari Bekasi. Perkenalkan, nama saya Radel Santos. Saya dari Kaiduan, Kecamatan Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadhani Sarifin. Saya berasal dari Kecamatan Bekasi. Baik teman-teman, saya mulai dari sini dulu ya. Tadi ini ada siapa tadi namanya? Ayunta. Iya, Ayunta ini tadi siapa? Katria. Ayunta, Katria. Nah ini Rizky. Rizky yang ini? Tika. Tika. Kalau yang ini? Fajar. Baik. Singkatnya saja? Siapa? Oke.
yang akan kita gunakan bersama. Oke teman-teman, sebelumnya tadi sempat disinggung ya tentang topik kita pada kali ini, bisa teman-teman juga tertera di baliho kita, yaitu stop pernikahan dini dan wujudkan mimpimu. Teman-teman pernah melihat ada yang menikah tapi usianya masih muda? Pernah? Pernah. Mungkin teman-teman punya keluarga mungkin, atau juga teman, ada kan? Ada. Oke. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat orang atau teman-teman punya kenalan sudah melakukan pernikahan dini, padahal usianya masih mungkin 17 atau 16 tahun? Apa yang teman-teman pikirkan? Kenapa? Oke, mungkin karena suka menikah. Yang lain apa? Oke, mungkin itu tidak luput juga ya dari penglihatan kita, karena memang ini juga menjadi salah satu permasalahan yang ada di lingkungan sosial yang seringkali kita jumpai. Oke, setelah kita membahas topik tadi, dari topik tersebut ada tujuan-tujuannya, di mana sebelum saya menyampaikan tujuan dari topik ini, saya akan memperkenalkan jurusan saya, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi layanan ini merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling. Jadi dalam bimbingan dan konseling itu ada 4 layanan. Yang pertama ada layanan klasikal, itu untuk banyak orang, mungkin satu kelas yang berjumlah 20 sampai 25 orang. Dan yang kedua ada bimbingan klasikal, ini seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi dua layanan ini hanya bertujuan memberikan informasi, mengembangkan potensi yang teman-teman miliki. Kemudian yang ketiga ada konseling kelompok, dia berbentuk kelompok lagi tapi konseling lebih ke pengentasan. Dan yang terakhir ada konseling individual, jadi hanya ada konselor dan juga konseling, jadi hanya 2 orang. Nah, tujuan dari bimbingan klasikal ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman mengenai pernikahan dini, bagaimana faktor-faktor dan juga dampak yang akan kita temui dan kita melakukan pernikahan di usia dini atau di masa teman-teman sekarang. Kemudian tujuan dari topik kita kali ini mana untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwasannya teman-teman masih mempunyai mimpi yang harus teman-teman capai sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk menikah di usia yang masih muda. Oke. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melalui 3 tahap, di mana ada tahap pembukaan yang sedang berlangsung sekarang. Tadi kita dengan doa, ya, dan juga kita akan melakukan ice breaking, dan kemudian ada tahap inti. Nah, di situ kita akan membahas permasalahan sesuai dengan tujuan tadi. Saya akan nanti membagikan juga lembar kerja peserta didik yang mungkin bisa teman-teman isi apa yang teman-teman dapatkan dari layanan kali ini. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan lembar evaluasi dan juga saya meminta teman-teman menyimpulkan apa yang teman-teman dapatkan. Jadi mohon perhatiannya ya, supaya teman-teman bisa mengambil manfaat dari kegiatan kali ini. Bisa? Dan juga akan ada kesan dan pesan. Apa kesan kalian terhadap saya dan juga teman-teman kalian, pesannya apa, harapannya juga apa. Dan kita akan tutup bersama dengan doa. Bisa dipahami? Oke. Saya juga mengharapkan aktifan dari teman-teman. Nanti kita akan berdiskusi nih tentang topik tadi. Jadi mungkin teman-teman jika saya bertanya jangan cuma diam-diam terus ngomong ada begini. Langsung bilang saja kalau ada yang ingin kalian sampaikan. Saya tidak mau bilang itu salah, saya tidak mau bilang itu benar, tapi di sini kita sama-sama belajar. Oke? Nanti juga saya harapkan teman-teman datang ke sini ya, tidak ada kepaksaan. Mungkin supaya kalian bisa mendapat manfaat dari kegiatan ini. Dan juga saya harapkan teman-teman terbuka jika ada yang ingin bercerita tentang pengalamannya. Kan saya punya pengalaman ini dari teman, saudara, apa, nanti bisa juga disampaikan. Oke? Mungkin karena sudah bagian-bagian begini, sudah kamu ice breaking dulu boleh. Ice breaking itu sama dengan membangkitkan kembali semangat
Ini paham? Kalau ini paham? Kalau dulu paham? Ulang. Ya usah. Ulang. Oke, satu kali lagi ya. Lalu perhatikan supaya kalian tahu. Saya mau kasih dulu, nanti itu kita semua sama-sama. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya paham, saya bisa. Saya paham, saya fokus. Saya paham, saya bisa. Saya fokus. Bisa? Oke. Semangat ya, sebenarnya kalau bisa semangat. Mungkin satu saja begini. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa. Saya paham. Oke, ini sedikit ice breaking ya supaya membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan segera masuk kepada tahap inti dari kegiatan layanan bimbingan klasikan kita pada hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada teman-teman, ada yang tahu pengertian dari pernikahan dini itu apa? Ada yang tahu bisa angkat tangan? Tahu? Kan sudah sering lihat mungkin terjadi kan di teman-teman. Jelasan sedikit saja kayak minggu apa itu tidak mau sih? Ada? Mungkin siapa dulu tadi? Ayu. Oh maaf saya lupa. Oh, Ayu. Panjangan. Oke, mungkin Ayu bisa? Pernikahan dini. Apa sih itu pernikahan dini? Pernikahan dini itu seperti anak-anak yang masih di bawah umur yang sudah menikah. Sudah? Kita sudah mulai. Saya sudah berani untuk memberikan pendapat ya atau pikiran. Ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Ayu tadi. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berada di usia anak-anak ya atau remaja tapi belum memenuhi standar untuk menikah. Nah di Indonesia itu sendiri pernikahan dini itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana batas usia untuk menikah pada remaja atau dewasa awal itu berkisaran di usia 19 tahun. Di sini usia teman-teman berapa? Rata-rata 16, ada yang 17, ada yang 19 di sini? Belum. Berarti yang paling tua 17 tahun. Siapa? Oke. Jadi belum memenuhi standar untuk menikah ya, masih 17 tahun. Karena emosi kita, fisik, psikologis, jadi itu masih perlu dikembangkan. Jadi minimal untuk menikah itu maka dibatasi pada usia 19 tahun. Dan pernikahan sekarang itu kalau masih berada di bawah usia 19 tahun akan dikenakan sidang, akan disidang dulu. Pernah teman-teman temui begitu? Ada yang menikah di bawah usia 19 tahun harus masuk sidang dulu? Pernah? Ya, karena memang masih berada di usia yang masih muda ya. Oke teman-teman, ada yang tahu kenapa orang-orang itu sudah mau menikah padahal usianya masih muda? Ada yang tahu kenapa?
masih bersinar di jalan Tuhan. Mungkin karena kami Sama ya. Kalau itu ada mungkin itu secara pengetahuan kita ya, secara umum, karena juga sering terlihat ya di lingkungan kita yang amit akan terjadi pada teman-teman. Mungkin saja karena sudah ada yang duluan ya, dan mungkin karena sudah malu bagaimana jadi suami kan harus itu tidak satu dua orang saja yang melakukan banyak. Mungkin juga karena takut soalnya ini orang mau ambil, mau selingkuh atau bagaimana, jadi bisa menikah. Karena ada juga keinginan atau orientasi seksual, ya, di mana sudah mau tinggal sama-sama dan lain sebagainya. Tapi pernah teman-teman berpikir untuk ingin menggapai cita-cita dulu sebelum teman-teman mau menikah? Karena supaya nanti teman-teman sampai nikah ada rumah, ada pekerjaan, ada motor, ada motor Scoopy. Yang penting ada motor kan. Yang penting, iya, yang penting tidak hanya bermodalkan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Biasa begitu kalau semua bilang kata-kata begitu, semua lulus, semua apa, diajak nikah, semua mau. Padahal masih minta uang ke orang tua, ya. Bukan uang dengan alim, ya alim ah, alim, oh alim. Belajar baik-baik dulu karena teman-teman harus menggapai cita-cita teman-teman terlebih dahulu. Saya mau tanya, pasti teman-teman sini punya cita-cita semua kan? Saya mau tanya satu-satu. Cita-cita teman-teman itu apa? Ada yang mau jadi guru, polisi, atau mau jadi astronot, dokter. Boleh mau tanya? SMP itu dari kepikiran. Cita-cita dibilang apa? Tentara. Oke. Kalau di Alif? Polisi? Oh. Kalau di Alan, daerah apa? TNI. Oh. Kalau di Etikal apa? TNI Angkatan Laut. Oke, mantap. Kalau di Rizky, polisi. Jadi tadi kita tanya polisi, TNI, ya? Betul-betul ini. Oke. Kalau di Satria, guru. Guru apa? Guru SD, guru matematika, guru bahasa. Penjas, oh jadi FOK ya? Oke, mantap. Kalau di Ayu? Di mana? NASA? Oh di NASA, oh yang Pak astronot. Oh ya Allah, Masya Allah. Kita harus dulu dong. Oke, jadi teman-teman, karena cita-citanya teman-teman ini sangat hebat semua. Ada yang mau jadi TNI, polisi, TNI Angkatan Laut, guru, baru ingin kerja di NASA ya, di luar angkasa. Jadi semua cita-cita itu tidak bisa digapai hanya dengan menghayal saja, betul? Ya. Jadi harus bersekolah tinggi, mencari ilmu pengetahuan, kemudian mempermantap diri sendiri dari sisi ekonomi, karir, pengetahuan, ya kan? Jadi teman-teman kalau sudah menikah sekarang, nah baru bagaimana cita-citanya teman-teman? Oke, jadi ya semua gugur. Teman-teman juga masih muda, teman-teman masih tidak suka mau jalan-jalan dulu dengan teman-teman, masih banyak tempat yang ingin dikunjungi, masih banyak hal-hal yang perlu dicoba. Kalau laki-laki mau panjat gunung, panjat tebing, panjat pohon, tidak ya? Oke. Tidak tahu sih. Oke, jadi kita telah membahas tadi faktor-faktor dari terjadinya pernikahan ini. Memang yang paling terlihat adalah yang teman-teman katakan tadi. Namun
Oke, sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu. Kalau tadi bilang ya, kenapa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini? Kalau menurut Ayu kenapa? Kenapa? Oke, cerita-cerita di ini di film-film begitu ya, dijodohkan untuk melunasi hutang. Kalau di Fitria, oke betul, bisa jadi ya. Kalau menurut Rizky, apa? Mungkin saja ingin meringankan beban orang tua, tapi malahan mau nikah sejak ini malahan lebih membebankan. Bisa jadi kan begitu orang-orang. Kalau menurut Rizky kenapa? Oke, kita geser dulu. Kalau menurut kamu kenapa? Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Kenapa karena faktor ekonomi? Oh tidak apa. Kalau menurut Rika apa? Kenapa? Oke, geser. Kamu, kenapa? Doain kau, cuma malu-malu. Kenapa malu-malu? Oh, tidak. Kalau menurut kita kenapa? Tidak tahu. Oke. Jujur sekali dia tidak tahu. Ya, mungkin betul saja teman-teman yang berdua katakan, mungkin saja ada hutang, perlu dijodohkan, melunasi hutang. Itu kayak cerita-cerita di ini. Di film-film, oh ada ya? Oh pernah kamu temui? Oh, coba ceritakan sedikit. Ini apa teman atau apa? Oh keluarga. Oh tertentu. Oh dijodohkan begitu. Baru setelah dia jodohkan menikah, dia pulang suruh nggak sih? Oh ternyata ada juga ya di dunia sekarang begitu. Kemudian juga ada faktor lingkungan ya, karena mungkin dia sudah dapat yang sana di taman yang sana sudah nikah, dia pengen nikah atau tidak karena, dan yang paling penting di faktor lingkungan itu juga ada namanya pergaulan bebas ya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan itu, pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas? Seperti yang dikatakan, siapa tadi yang bilang di luar nikah? Oh, Rizky bilang tadi, itu salah satu faktor dari adanya pergaulan bebas. Ya kalau orang bilang, bahasa kasarnya orang bilang udah coblos duluan sebelum hari-harinya. Ya, itu hanyalah apa ya, namanya saja. Tapi teman-teman jangan begitu. Teman-teman kan punya cita-cita, ada yang mau jadi BNI Angkatan Laut, ya. Jadi jangan dulu begitu. Teman-teman masih harus mempersiapkan, teman-teman punya pengetahuan ya, isi juga. Oke, kemudian dampak dari faktor-faktor yang telah terjadi tadi apa? Mungkin dari teman-teman, dari Gilang, dampak apa? Kalau semua menikah dini. Jadi dia suruh hamil, anak, yang mau mengurus anak, itulah salah satu dampak ya. Karena masih kecil, masih belum tahu bagaimana mengurus anak, stres, apa bilang?
membiayai istrinya ya, daripada dia gila dengan istri, ini cerai. Jadi muda-muda, bukan suami muda. Nah, kalau menurut ayah apa? Ya bisa jadi engkau menjadi ibu yang terbaik, ayah yang terbaik. Ya, karena belum mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena anak-anak itu butuh pemahaman fokus kerente. Jadi papa tidak jangan kasih minum susu, ya bisa jadi karena dia ayah. Kenapa? Maksudnya mencari uang untuk membeli susu ya. Ya, terjadi. Jadi betul sekali apa yang teman-teman katakan tadi. Pikiran tadi belum saya sebutkan. Ini juga di Alif, sudah diketahui dari tadi. Apa dampak dari pernikahan ini Alif? Seperti Alif kalau melihat kesana orang-orang yang sudah menikah muda, apa yang Alif lihat dari dulu? Malas bercuci baju, soalnya dari baju dia suka bikin baju, dan masak untuk 2 orang. Apa? Dilarang apa? Oh sudah. Kalau dibilang dampak dari pernikahan dini, tidak tahu. Oh ini baru menikah ya, dia tidak tahu. Oh mungkin bisa jadi. Ya, jadi dampak dari pernikahan dini itu yang paling utama juga adalah dari segi pendidikan ya. Mungkin orang sudah menikah di usia muda sudah melanjutkan pendidikan. Baru SMP sudah putus sekolah, baru kelas 7. Padahal ada dia mau kelas 9, padahal sudah besok ujian. Tapi karena so begitu, begitu yang begitu tidak ada ikut ujian, sia-sia dari kelas 7, 8 dan 9 terpotong. Kemudian dari segi kesehatan seperti yang disampaikan oleh Ayu tadi, yang stres disampaikan oleh Patria juga tadi ya, mau stres, mau kelelahan fisik dan mental. Dan menentukan sendiri laki-laki juga begitu, ya akan lelah secara fisik maupun mental. Sebenarnya dia pikir soal skincare, uang susu, uang ini, uang makan, uang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada pada dampak ekonomi. Ya mungkin ekonominya belum mencukupi, kemudian akan berdampak pada anaknya juga, akan menjadi anak yang stunting, ya, kekurangan gizi. Kalian mau anak kalian begitu? Kan tidak, harus mempersiapkan diri dulu sebelum menjadi ayah dan ibu yang baik. Kalian mau jadi ayah dan ibu yang baik? Mau? Jalan semua. Baru mempersiapkan ya, persiapkan dulu. Oke. Sudah mau jam 11:03, jadi kita akan maksimalkan. Kemudian ada strategi atau cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari pernikahan dini. Ada yang tahu caranya bagaimana? Sebelum saya jelaskan. Ya, menghindari pergaulan bebas. Ya, karena dari pergaulan bebas tersebut bisa hamil, bisa putus sekolah, menikah, dan berdampak pada masa depan teman-teman sekalian. Ya. Apalagi dari kamu apa? Dari Rizky? Kenapa? Dengan pacaran? Ya. Untuk menghindari pergaulan bebas mungkin bisa dimulai dengan belum pacaran. Oke. Dari kamu apa? Jangan sama-sama, hasil aja. Kenapa? Ya, dari beda itu baik. Apa?
Oke. Betul sekali yang dikatakan sudah banyak tadi. Oh lalu apa tadi? Menghindari pergaulan bebas. Bukan berarti teman-teman tidak bisa bersosialisasi atau berteman dengan siapapun ya. Tapi yang baiknya memilih teman yang berkawan itu yang baik-baik. Tidak menuntut mungkin perempuan juga, tapi yang sering ternyata laki-laki. Pokoknya dia mau lagi sama orang, langsung bawa WA, begini dong, begini. Itu menjadi timbul api-api untuk pergaulan bebas, bahkan hal baru bisa terjadi. Itu kacau coblos. Iya, itu harus dihindari teman. Mungkin ini harus disampaikan biar tidak ada salah paham.
pergaulan bebas. Baru masalah faktor ekonomi. Apa lagi? Kalau kamu apa? Susah sekali namanya ini, siapa namanya? Patria. Ada yang Patria apa? Ya, betul sekali. Jadi Patria ini sama-sama memperhatikan ya. Dari Rizky, apa yang Rizky dapat dari layanan kali ini? Dulu kalau suka pacaran, jangan. Oh, jangan. Kalau dari jiwa, apa yang dibilang dapat dari layanan kali ini? Oke, mungkin bisa dipercepat dia langsung sholat Jumat. Ya, hamil. Berapa lagi? Makanya dia ingat. Iya. Ya. Ini adalah tema evaluasi hasil. Mungkin karena teman-teman juga tidak bawa pulpen, jadi berapa? Saya mau cari pulpen, masa? Ada nggak pulpen jadi? Saya ingin dengarkan dulu namanya suara di anak ini. Saya ingin tahu apa yang kalian sudah dapat dari layanan ini. Biar apa aja. Bapak akan duduk bersama yang berdoa untuk melakukan doa. Oke, Alif. Apa Alif? Alif. Baru pada ngomong Alif. Apa yang telah kamu dapatkan dari layanan kali ini? Kan tadi kita sudah membahas pengertian, faktor, dampak, strategi, ada yang sudah cerita pengalaman. Kalau apa ya? Stres itu apa? Stres itu apa? Ya mungkin dampak, jadi dampak itu dampak atau faktor dampak ya, karena dari suruh ke sana stres, berpikir jadi ayam, berat sekali, apa lagi? Memilih tema yang bagus untuk menghindari pergaulan bebas ya. Kan pergaulan bebas itu tidak hanya tentang yang ini, berarti ada merokok, minum keras, narkoba. Ada yang merokok di sini? Tidak. Bebas suara paling keras kayaknya oh tidak. Biarin merokok.
bisa menjadi keinginan kita agar lebih baik dan lebih baik. Lanjut, Rizky. Mari kita lihat. Apa pesan atau pesan untuk saya, untuk teman-teman, untuk diri sendiri, apa? Atau apa yang Rizky sampaikan dari kegiatan ini, banyak yang saya dapatkan dari begini. Ayo, sebenarnya sih yang menangis. Kata, ayo jangan malu-malu. Mau sekali dua terus. Kamu dulu tidak enak. Mungkin misalnya, oh ternyata tadi, oh ternyata ini sangat bermanfaat Kak. Saya padahal belum minta, tapi tidak. Kan lagi sedikit pesan dan pesan saya mau pulang ke sana di kos, tapi kurang banyak pesan itu. Jadi saya terus datang balik. Mau balik kamu ya? Malah. Apa pesan dan pesan? Kamu tidak ada pesan dan pesan untuk saya atau untuk teman-teman, untuk dirimu sendiri? Tidak ada? Pas. Apa nih yang pas? Oke, Alif. Siap kira. Bicara ini sekiranya kira-kira. Terima kasih Kak. Kita malu-malu jadi tidak bisa. Kira-kira soal apa ini? Tidak bersuara dong. Oke, terakhir untuk saya kepada teman-teman, ingat sekali lagi materi yang saya sampaikan ini jangan cuma masuk telinga kanan, kalau telinga kiri. Oke, setidaknya bermanfaat untuk teman-teman. Setidaknya hindari pergaulan bebas. Ingat cita-cita teman-teman, ingat orang tua, ingat diri kalian sendiri. Oke, bisa? Ini dari saya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Tapi sebelum kita tutup kegiatan kali ini, karena tadi perempuan yang memimpin doa berbuka, saya mau ulang memimpin doa penutup. Satu. Rizky. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dari saya, menyinggung hati teman-teman, hatinya hilang, hatinya Alif, yang tidak bersuara dari tadi, hati di Alan, hati di Sarang, Gita, Rizky tadi itu cuma bercanda ya, ada yang di hati. Terus si Alif, hati ya, oke. Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah mau menerima saya untuk memberikan informasi, pengetahuan, berbagi pengetahuan kepada sekalian. Oke, sekali lagi ingat apa yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi yang cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Setidaknya bermanfaat untuk kalian maupun dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Konselor, Sekretaris, Bendahara, Acara, Konsumsi, Publikasi, PDD, Humas, Perlengkapan Turlap Desa Kayu Bulan. Sukses! But if you close
you are.